Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di kesempatan tatap maya kita hari ini, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah membersamai, terima kasih sudah masuk dalam tepat waktu untuk kegiatan kita di siang ini. Untuk kelancaran kegiatan kita siang ini, marilah kita berdoa bersama. Pada Kak Azmawi, silakan pimpin doa untuk kegiatan kita siang ini. Oke, pada siang hari ini marilah kita mengangkatkan tangan dan berdoa sesuai dengan agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita mungkin terakhir hari ini mungkin atau lebih abdal ke depannya lebih berkati, dan pertemuan kita marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Kak Azmawi. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin share kakak. Oke, baik. Salam dan bahagia untuk semua. Ya. Untuk sesi kali ini, tatap maya kita hari ini dalam refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam durasi 1 JP moda daring atau sinkronus. Ya. Kakak-kakak, hari ini adalah sesi tatap maya kita yang terakhir di tatap maya yang ke-19 dalam refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat. Doa bersama sudah kita lakukan, kita lanjut dalam kesepakatan bersama. Ya. Seperti biasa kakak-kakak ada kesepakatan kita bersama. Pertama adalah menyalakan kamera. Jadi saya berharap kepada kakak-kakak semua dalam tatap maya yang ke-19 ini, kakak semua berada di posisi yang nyaman untuk jaringan sehingga bisa membersamai kita dengan on cam. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Saya harapkan kakak-kakak dapat hadir seutuhnya dalam kita merefleksikan bukti karya kita pada hari ini. Kemudian menghargai waktu bersama. Terima kasih kepada kakak yang sudah hadir tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita. Kemudian kakak-kakak bisa maksimalkan daripada fitur chat yang ada. Ya. Kemudian klik raise hand sebelum kakak-kakak bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar untuk kita semua, namun kita tetap berusaha, kita bisa memposisikan di posisi yang nyaman. Kakak-kakak yang berbahagia, tujuan daripada sesi kita di kali ini adalah yang pertama, kita akan merefleksikan daripada bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan. Yang kedua adalah menyampaikan daripada problem atau masalah terkait daripada tugas bukti karya yang sudah kakak-kakak semuanya unggah. Ya, di sini kita akan berbagi pengalaman, kemudian berdasarkan daripada pertanyaan pemantiknya nanti, selain berbagi pengalaman daripada hal-hal yang menyangkut daripada problema kita dalam pembuatan untuk bukti karya kakak-kakak. Namun sebelum kita sedikit merefleksi daripada bukti karya kita kakak-kakak, sekali lagi saya tekankan untuk penyelesaian daripada tugas-tugas kakak-kakak semua ya. Karena ini sudah berada di akhir sesi, ya,
sebentar lagi Fasda akan melakukan daripada pleno, yang mana pra pleno itu sudah dilakukan semalam, ya. Berarti sudah ada gambaran daripada nilai kakak-kakak dari hasil tugas yang sudah kakak-kakak unggah selama ini. Dan bukti karya ini adalah merupakan daripada akhir, ya, daripada akhir penentu, gitu. Akhir penentu daripada kelulusan kakak-kakak semua. Jadi itu akan berakhir, saya akan memvalidasi daripada bukti karya yang kakak-kakak unggah, itu terakhir adalah tanggal 13. Namun kenapa saya tekankan hari ini dan besok, ya, karena saya akan merekap semua atau keseluruhan daripada tugas-tugas yang akan kakak unggah begitu. Jadi kalau besok kita sudah menuju di tanggal 11, ya, 12, 13 itu sudah terakhir, ya. Jadi ketika nanti ada sedikit problema, masih kita punya waktu untuk penyelesaiannya. Kakak-kakak, kita kembali kepada bukti karya kita. Yang pertama ini adalah merupakan daripada bentuk pertanyaan refleksi untuk kakak-kakak semua berbagi pengalaman, ya. Yang pertama itu adalah apa bukti karya yang sudah kakak-kakak buat, kemudian nanti kakak bisa menceritakan, atau nanti yang kedua adalah adakah permasalahan ataupun kendala-kendala daripada kakak semua dalam menyelesaikan tugas bukti karya itu. Jadi kakak semua, selamat bergabung, Kak Muhyiddin, ya, kita sudah berada di fase berbagi pengalaman Kak Muhyiddin tentang bukti karya semua. Namun kakak-kakak kembali kita, ya, hasil untuk ada 3 bentuk bukti karya yang kemarin sudah kita sampaikan atau sudah kita diskusikan. Yang pertama itu adalah tentang modul ajar, ya, kemudian praktek bayi, yang ketiga adalah praktek pembelajaran. Sudah disampaikan juga ketika kakak ingin membuat daripada bukti karya berupa daripada modul ajar, ya, kakak harus melihat apa saja hal-hal yang harus tertuang dalam modul ajar yang kakak-kakak buat begitu. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat modul ajar menurut daripada berdasarkan daripada backward design-nya, ya. Kita melihat dari mana kita menentukan sebuah tujuan, ya. Sebelum kita melihat atau menyusun daripada runtunan-runtunan yang ada dalam modul ajar kakak-kakak, kita yang pertama adalah menuju daripada tujuan pembelajaran itu tersendiri. Baru kita bisa mengembangkan keterampilan atau model pembelajaran apa yang bisa kakak-kakak susun dalam modul ajar kakak-kakak semua, ya. Baik itu daripada kegiatan awal, ya, kemudian kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutupnya. Begitu juga kita memperhatikan daripada durasi atau waktu jam pelajaran yang ada sama kita, begitu. Tidak lupa juga kepada asesmen, kemudian juga kita sudah belajar bagaimana penilaian otentik kemarin untuk asesmen kita, ya. Itu semua kakak-kakak tuangkan ke dalam modul ajar. Nah, kemudian baru kakak masukkan atau difilekan ke dalam file PDF, baru itu bisa dikatakan untuk bukti karya dalam modul ajar. Nah, ternyata di antara kita, ya, selain daripada modul ajar masih ada juga di antara kita yang melakukan daripada praktik baik, ya. Kemarin sudah kita diskusikan, ayo kakak-kakak kira-kira mana yang belum dipahami atau mana kira-kira yang masih ragu tentang bukti karya, begitu ya kan. Ternyata ketika sudah terjadi penguploadan bukti karya, masih ada beberapa daripada kakak-kakak yang kurang paham, ya, yang kurang paham bagaimana seharusnya bentuk ketiga bukti karya itu dipilih, ya. Berdasarkan daripada esensi praktik baik itu sendiri, kakak-kakak, kalau memang seandainya kakak-kakak ingin mengambil daripada praktik baik, ya, praktik baik itu kan sama-sama kita tahu, ya, bahwasannya mana yang menjadi praktik ketika kita membagikan sebuah praktik baik, ya, berarti kita sudah akan bisa menginspirasi, ya, hasil daripada karya kita itu akan menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain begitu, ya, yang nantinya akan dijadikan sebuah panduan, ya, dalam referensi-referensi bagi guru-guru lain. Jadi itu bisa diambil daripada pengalaman-pengalaman kakak semua. Nah, jadi tidak praktik baik itu nanti di PDF-kan.
bisa sebenarnya kakak kemarin itu PDF kan, karena itu bisa berupa tulisan ataupun bentuk video, kan begitu. Namun kebanyakan dari kakak-kakak itu memberikan seperti segmen sebuah laporan, begitu. Ya. Kita kepinginnya ada bentuk inspirasi baru yang bisa diterima oleh guru-guru lain, yang mana nanti bisa menjadi acuan, begitu. Menjadi panduan untuk bagi siapapun yang melihat daripada hasil praktik baik daripada kakak-kakak semua. Satu lagi, kemarin yang banyak kakak-kakak lupakan, di situ adalah hal-hal yang menyangkut tentang PJOK itu sendiri. Modul ajar, praktik baik, praktik pembelajaran, bentuk daripada bukti karya yang harus kakak-kakak unggah itu tidak boleh lari daripada kegiatan PJOK itu sendiri, begitu. Ya. Contohnya apa? Kalau praktik baik ini, kita bisa menampilkan daripada bentuk senam pagi, kemudian sarapan sehat bersama, kemudian jalan santai. Itu contoh-contoh misal dalam PJOK itu sendiri, Kak. Ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana bentuk daripada praktik pembelajaran, ya, mana bentuk daripada praktik baik itu sendiri, begitu. Nah, ada di antara kita yang sudah mengupload daripada praktik baik, ya, ada mengupload daripada praktik baik sebuah video, begitu. Nanti mungkin akan bisa dijadikan referensi oleh kakak semua untuk kedepannya, kemudian kita berefleksi kembali atas bukti karya yang sudah kita buat. Ya. Jadi kita kembali lagi pada dasarnya, pada hakikatnya, praktik baik itu menjadi sebuah upaya peningkatan, gitu. Peningkatan kompetensi kita yang dapat memberikan daripada sebuah pengalaman, ya. Jadi atas keberhasilan baik kita itu, kita berhasil melakukan daripada praktik baik, ya. Kemudian ini menjadi sebuah pengalaman yang kemudian diunggah menjadi sebuah bukti karya yang dapat dilihat oleh orang lain, begitu. Nah, apa saja bentuk daripada pengalaman-pengalaman baik yang bisa diangkat? Itulah yang tidak bisa lepas, kuncinya tetap berdasarkan kepada mapel kita di PJOK, ya. Terima kasih yang semalam, ya, kepada kakak yang sudah memberikan praktik baiknya, namun ada revisi daripada saya untuk praktik baik yang sudah kakak lakukan. Ya, saya ingin lebih kepada penekanannya, tidak lari daripada PJOK itu sendiri. Nah, begitu juga untuk kakak-kakak yang sudah mengunggah daripada bukti karya untuk praktik pembelajaran, begitu. Ya, kembali kita tentang praktik pembelajaran ini, ya, ini kan adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik untuk mendapatkan sebuah pengalaman langsung, ya, atau melakukan daripada sebuah keterampilan yang sudah kakak-kakak desain dalam modul ajar, kemudian kakak-kakak tuangkan atau implementasikan ke dalam pembelajaran kakak-kakak yang sebenarnya, begitu. Ya. Sesuai dengan runtunan daripada modul ajar yang kakak buat. Barulah kakak bentukkan atau videokan, implementasikan ke dalam bentuk daripada praktik pembelajarannya. Itu tadi, ketika kita melakukannya, apa sih ya hal-hal yang harus kita lakukan? Atau hal apa yang perlu kita tonjolkan, kita tampakkan? Bagaimana begitu seseorang melihat daripada praktik pembelajaran kita bisa memaknai hal apa yang lebih bermakna dan terkesan yang bisa dilihat oleh orang lain, begitu. Bagaimana kita menerapkan asesmennya, ya, dalam kegiatan praktik pembelajaran kita? Bagaimana kita menerapkan daripada pembelajaran berdiferensiasinya? Bagaimana kita menentukan daripada metode praktiknya? Model pembelajaran apa yang bisa kita luangkan sehingga bisa semenarik mungkin bisa mengadakan sehingga anak-anak itu bisa aktif bukan hanya karena di video gitu. Oh, hari ini kita akan lakukan bukti karya. Ayo anak-anak kita lakukan seaktif mungkin. Anak-anak ayo keaktifannya, anak-anak ayo semangatnya, begitu. Namun ketika nanti di luar video itu kita tetap bisa memberikan kesan yang sama, begitu. Jadi ketika orang lain pun melihat daripada hasil praktik pembelajaran yang kita unggah, ya, ada hal menarik yang bisa diambil daripada bentuk keterampilan pembelajaran kita. Kalau memang kita kesannya lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi, ya, diferensiasi seperti apa di dalam kegiatan pembelajaran PJOK itu sendiri, begitu.
Karena kita sudah dibekali kemarin ya dari modul 1.1 sampai ke modul 3, sampai kita sudah masuk ke dalam tatap mukanya juga. Bagaimana kita melakukan awalnya paradigma kita terhadap perubahan diri dalam PJOK. Sampai kita dituntut bagaimana kita terampil dalam mengajar PJOK yang efektif begitu. Bagaimana strategi mengajar PJOK, bagaimana pendidikan gerak, bagaimana pendidikan kebugaran, dan bagaimana SEM ya yang cukup heboh yang bisa mengaktifkan daripada kreativitas siswa itu lebih begitu. Kita berdayakan siswa sesuai dengan peran apa yang diinginkannya. Baik kakak-kakak, hari ini ya hanya tinggal 2 orang saja lagi yang belum mengunggah untuk bukti karya kita. Namun sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh kakak-kakak atau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Berikan jempol terbaiknya ketika kakak-kakak semua masih di posisi yang aman. Oke, silakan Kak Dasri Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari penjelasan yang kakak jelaskan tadi yang sangat rinci, saya merasa memang banyak kekurangan kami sebagai guru dalam terkhususnya membuat praktek pembelajaran, khususnya saya, karena praktek yang saya gunakan itu adalah praktek pelajaran untuk UKIN sebenarnya. Tapi ya, karena keadaan, ya kemarin kan niat saya kan mau buat praktek baik sebenarnya. Saya dah ancang-ancang juga kemarin. Cuma keadaan yang sebenarnya keadaan yang tidak menyebelahi lah. Karena berhubungan dengan anak-anak yang sedang ujian, guru-gurunya lagi sibuk juga. Jadi saya, makanya saya hubungi kakak kemarin. Jadi sebenarnya saya mohon maaf juga. Karena apa yang saya omongkan kemarin tak terjadi kan gitu. Jadi praktik pembelajaran itulah yang jadi bukti karya saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dasri Iskandar ya. Berarti kan sesuai dengan pertanyaan daripada refleksi kita hari ini, apa bukti karya yang sudah kakak buat, kemudian ceritakan apakah ada permasalahan atau kendala, kan begitu ya. Berarti ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa tersampaikan oleh waktu mungkin yang tidak bisa terluangkan oleh Kak Dasri Iskandar oleh beberapa hal. Oke, baik. Terima kasih Kak Dasri Iskandar. Oke, Kak Asmami, halo. Silakan. Terima kasih Kak. Ya. Baiklah, mungkin dalam beberapa waktu dekat ini ada praktek yang kita laksanakan atau tugas yang kita laksanakan seperti modul ajar, praktek baik dan bukti karya. Mungkin saya pribadi lah, mungkin satu sisi di kawan-kawan senior, tapi saya ini cukup bawah sekali ilmu tentang IT-nya, agak bingung sedikit di mana letaknya modul ajar, di mana letaknya praktek baik dan mana bukti karya. Tapi mungkin sedikit bertanya dengan kawan-kawan dan ditambah dengan mbah yang baik hati menunjuk, tapi bingung di mana posisi letak modul ajar, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana praktek baik dan bukti karya. Mungkin mohon maaf Kak Iin juga telah banyak membantu apa yang saya kirimkan. Kalau memang kesalahan mungkin suruh perbaiki, alhamdulillah. Untuk ke depan perlu banyak juga belajar lagi, terutama di IT. Terus terang memang awak ini orang yang dah lama, tapi IT baru sedikit sekali yang tahu. Jadi mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan dari tugas yang dibuat. Mungkin perlu juga ada perbaikan khususnya dari Kak In atau kawan-kawan yang lain. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Asmawi. Saya rasa kalau masalah IT ini masih tetap bisa harus belajar ya Kak. Karena apapun kita tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat begitu. Kita mulai dari terbiasa sebenarnya Kak Asmawi. Ya, mulai karena terbiasa makanya kita bisa begitu. Tapi kalau kita tidak biasakan, kita tidak biasakan hal itu Kak Azmawi, maka hal itu akan menjadi jauh gitu.
Tapi kalau terus kita biasakan hari-hari, apalagi kita sekarang punya rekan kerja yang luar biasa, banyak di bawah-bawah kita gitu ya kan, yang muda-muda, yang mereka sudah cukup paham sama IT begitu. Saya rasa mereka juga selagi kita bisa membina hubungan yang baik gitu, pasti mereka juga akan tetap bisa membantu. Terlepas juga daripada rekan yang ada kita di sini gitu Kak Azmami. Banyak pakar-pakar IT-nya, bisa ditanyakan itu Kak Azmami. Yang penting ada kemauan dan kita tidak lupa bahwasanya menjadi penyebar sepanjang hayat itu adalah kita begitu. Ya. Jadi kemauan itu ya timbulnya dari kita sendiri Kak Azmami. Tetap semangat untuk Kak Azmami. Oke, terima Ya. kasih Kak. Oke, belajar itu bisa dengan siapa saja Kak Azmami. Jangan malu, jangan segan, tetap semangat ya. Oke, baik. Halo Kak Sahrul Gunawan. Halo Kak. Oke, masih baik-baik saja Kak Sahrul? Alhamdulillah masih baik Kak, masih standby. Oke, masih standby, baik. Oke, selamat bergabung Kak Arif Sapiro. Sudah sampai di posisi Kak Arif Sapiro. Oke, sedikit saya akan berbagi, ya, sedikit saya akan berbagi atas praktik baik yang dilakukan dari rekan kita, ya. Ini bukan merupakan yang terburuk, ya, juga bukan terbaik. Saya hanya ingin berbagi saja. Nanti ada beberapa hal yang mungkin dari hasil yang saya tayangkan bisa kakak-kakak saling berefleksi kita. Oh itu seharusnya begini Kak. Kalau menurut tanggapan saya, menurut pendapat saya ini harusnya begini begitu. Ya, izin untuk kakak-kakak yang saya bagikan videonya. Kak, Kak Aziz Arham masih aman? Halo, Kak Aziz Arham. Kak Aziz mudah aja ngilang tuh Kak. Oke, sebentar. Izin saya berbagi untuk kakak semua. Terlihat jelas kakak-kakak? Halo? Udah nampak nih, udah jelas. Enggak. Oke. Kok hilang-hilang ya videonya? Ngelam timbul videonya Kak, hilang.
Ibu masuk. Ibu masuk. Oke kakak, sudah kita sama-sama lihat dan kita saksikan salah satu daripada teman baik kita melakukan daripada praktik baik. Halo, Kak Sahrul Gunawan. Saya Kak. Oke, bisa sedikit diberi sebuah refleksi daripada hasil praktik baik yang sudah teman kita berikan. Silakan sampaikan, Kak Sahrul Gunawan. Ini berbentuk refleksi atau komentar atau bagaimana Boleh Kak? saja, boleh komentar dulu, boleh tambahan, boleh masukan, boleh refleksi. Oh, menurut saya lah Kak, ini merupakan suatu persembahan, macam acara perpisahan gitu. Ya. Jadi kalau masuk komentar saya macam tak ada lah bimbingan dari kita sebagai guru untuk mendampingi gitu. Ini hanya sebuah persembahan. Mungkin itu aja Kak. Oke, berarti tidak ada pendampingan daripada Kita sebagai guru gitu. kita seguru dalam aktivitasnya, begitu? Itu hanya sebuah persembahan dari anak. Itu hanya itu. Oke, baik, terima kasih. Selain pada Kak Sahrul, oke Kak Azmawi, silahkan. Oke, terima kasih Kak.
Kalau menurut pandangan saya daripada praktik baik yang dilaksanakan dalam atraksi pencak silat tadi itu, mungkin dapat diambil pelajaran. Satu, mungkin atraksi mental atau bakat anak untuk melaksanakan atraksi. Yang keduanya, gerakan-gerakan jelasnya untuk melaksanakan praktek pembelajaran yang diambil dari pencak silat tersebut. Mungkin juga itu aja dulu Kak sementara Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Azmawi. Ayo kakak yang lain. Silahkan berikan sedikit komentarnya, masukannya, atau hal apa yang perlu ditambah, atau apa yang kurang, atau andai saja, kalau, begitu. Kak Ferdiana, halo. Sudah sampai di tempat Kak Ferdiana, atau Kak Arif? Kak Arif masih membersamai kita siang ini? Kak Dasri, halo Kak Dasri. Oke, siap Kak Muhyiddin. Kak Muhyiddin terlebih dahulu sebelum Kak Dasri. Halo Kak Muhyiddin, iya silakan. Ya Kak, baik. Oke. Terima kasih. Kalau menurut saya itu bukanlah sebuah pembelajaran. Karena gerak tersebut itu sudah dirancang sejak awal. Mereka sudah bisa. Yang dinamakan pembelajaran itu dari awal. Ditunjukkan tekniknya, bagaimana melakukan. Kalau ini kan sudah jadi, Kak. Itu berarti kalau menurut saya itu bukan sebuah pembelajaran. Bukan praktik pembelajaran, tetapi praktik atraksi. Sebuah atraksi. Oke. Baik, itu menurut Kak Muhyiddin. Silakan sampaikan Kak Dasri Iskandar. Baik. Halo, Kakak. Masih ada nih. Silakan komentar. Ya, silakan beri Kalau masukan. menurut saya, praktik baik yang diberikan oleh Kak David ini sudah bagus, Kak. Ya. Karena di sana mengajarkan kepada peserta didik untuk mencintai silat. Kebanyakan mencintai salah satu kearifan lokal yaitu silat. Iya. Ya, karena banyak anak-anak yang kurang mau belajar, banyaknya belajar yang aja gitu Kak. Okay. Baik, terima kasih Kak Dasri Iskandar. Oke, kalau untuk masalah apa yang disajikan praktik baik oleh Kak David ya, apakah di situ ada ranah PJOK-nya menurut Kak Dasri? Ada. Halo Kak Dasri, ya. Apakah di situ ada ranah PJOK-nya? Ya. Ada Kak. Dari yang diajarkan di sekolah-sekolah. Oke, yang jelas sama-sama kita tahu bahwasannya praktik baik yang disajikan oleh Kak David itu adalah sebuah atraksi bela diri pencaksilat yang merupakan daripada salah satu cabang olahraga, ya, salah satu cabang olahraga bela diri. Kemudian itu disajikan dalam forum besar sepertinya perpisahan. Berarti di sini Kak David sudah mengembangkan daripada PJOK itu tidak hanya ditampilkan, ya, bisa ditampilkan di berbagai kegiatan begitu. Berarti dari Kak Munawir, halo, apakah Kak Munawir Raskan? Halo. Ya, silahkan berikan pendapat Kak Munawir tentang praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kak David. Untuk video yang Kak David putar itu gurunya itu adalah kalau bisa dikatakan pelatihnya adalah Kak Muhyiddin tuh Kak. Oh begitu, oke. Jadi dia tahu siswanya bagaimana. Jadi siswa yang dah jadi atau siswa yang kata Pak Kak Muhyiddin tadi, siswa yang sudah jadi bisa dikatakan semua tekniknya sudah diatur dengan apanya segala macamnya Kak. Kan itu aja dulu Kak. Iya, oke. Kita kembali kepada pendampingan ya. Baik kepada gurunya, kemudian pendampingan siapa pelatihnya, kemudian kembali kepada background-nya adalah di sekolah, dan
tidak jauh ya kan, tetap membersamai daripada mapel PJOK-nya begitu. Di sini Kak David mencoba untuk memberikan praktik baik bahwasannya PJOK itu bisa dilibatkan ya, bisa dilibatkan dalam sebuah kegiatan lain selain daripada sebuah kompetisi begitu ya. Jadi mungkin ya ada hal yang mendasar yang mungkin hal ini terjadi untuk masalah pengambilan kalau daripada rubrik poin ya, daripada rubrik untuk penilaian daripada cara pengambilannya, sedikit kita berefleksi ya bagaimana cara pengambilan daripada videonya untuk kedepannya kalau kakak-kakak ingin benar melakukan daripada praktik baik itu kalau bisa dimaksimalkan untuk pengambilan videonya begitu. Jadi di sini tidak terlalu tampak para peserta yang ada di pinggir mungkin lebih jelas dan bisa lebih dekat untuk pengambilan daripada videonya begitu. Ya. Untuk masalah pendampingan yang jelas ya anak-anak sudah disiapkan sedemikian mungkin ya oleh para pelatihnya sehingga PJOK itu sendiri bisa ditampilkan ya atau bisa membersamai untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sekolah begitu. Nah, itu untuk berbagi praktik baik ya. Kemudian kita sedikit berefleksi tentang untuk praktik pembelajaran ya. Untuk praktik pembelajaran daripada kakak semua sudah saya cek tadi untuk beberapa video ya, untuk beberapa video. Kita lihat untuk praktik pembelajaran sedikit ya, nanti bisa kakak lakukan apa sih yang perlu diperbaiki atau hal apa yang perlu ditambahkan dalam video yang menjadi model.
Ya, silahkan kakak-kakak, siapa kira-kira yang mau raise hand? Silahkan kakak-kakak yang mau raise hand. Atau Kak Azmami, silahkan. Makasih Kak In dari video yang dilihat tadi. Mungkin daripada proses pembelajaran dapat kita lihat mungkin daripada represi awal sampai materi inti dan pengembangan. Lihat di sana memang bagaimana praktek, jelasnya kalau di situ silat bagaimana mempraktekkan kuda-kuda dasar dan pukulan. Memang kalau secara dasar untuk dilihat dari video itu jelasnya anak SD gitu kan, beda dengan untuk jenjang SMA. Tapi kalau yang jelasnya materi itu tidak jauh berbeda, cuman kalau di SD itu jelasnya pengembangan dasar perlu materinya itu agak sedikit dikembangkan lagi daripada kuda-kuda dasar. Jelasnya dalam pukulan, tendangan, tangkisan itu belum dikembangkan. Mungkin juga dalam pukulan tangan, kaki, dan tungkai. Jadi mungkin untuk dasar pengembangan video itu sudah bisa Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Kak Azmami. Kira-kira menurut Kak Azmami hal apa yang perlu ditambahkan oleh Kak Muhyiddin kira-kira? Oke, kalau menurut saya perlu ditambahkan Kak Muhyiddin, kalau tadi sudah ada kuda-kuda dasar dan pukulan, mungkin dalam pencak silat itu ada lagi elakan, tangkisan, serta hindaran. Mungkin bertahap waktunya. Mungkin itu aja sementara Kak. Kalau menurut untuk suara dalam video Kak Muhyiddin itu menurut Kak Azmami gimana? Sudah memenuhi, maksudnya sudah kedengaran dengan baik, kemudian videonya sudah terlihat dengan baik, begitu? Kalau untuk videonya oke Kak, tapi kalau suaranya entah tak kuat mungkin di sini tak begitu kedengaran. Kalau untuk videonya sudah bagus. Oke, baik. Halo Kak Dasri Iskandar. Halo Kak. Ya. Ada yang hal apa kira-kira yang menjadi penambahan atau hal apa yang Kak Dasri lihat daripada hasil praktek pembelajaran yang sudah Kak Muhyiddin sajikan? Kalau saya melihat dari praktik pelajaran, video pelajaran yang Kak Muhyiddin tampilkan tadi, kelihatan sudah baik Kak memang. Cuma kan karena Kak yang nge-share jadi kan tak kedengar suaranya bagi saya. Yang kedua, dari video pembelajaran tadi sudah kelihatan semangatnya seorang guru dan anak-anak yang ikut memperagakan ya kita belajar silat. Cuma kalau dibandingkan sama Kak David Ferrando tadi memang juga, tetapi kan bedanya Kak Ferrando itu cuma untuk menampilkan siswa sudah diatur, berbeda dengan Muhyiddin yang memang diajarkan teknik-teknik dasarnya. Cuma dua-dua tetap ada sisi pembelajaran. Pak Muhyiddin memang tidak, tapi Pak Ferrando tadi mungkin ke sisi yang lain, mungkin pengembangan mental siswa atau agama seperti itu. Oke, baik Kak Dasri. Kalau dibandingkan dengan video yang tadi, itu adalah merupakan daripada sudah praktik baiknya, begitu ya kan? Anak-anak sudah diatur sedemikian rupa memang untuk ditampilkan atau dipajangkan untuk menjadi contoh, ya, yang kemudian untuk menjadi inspirasi, begitu. Dan kita tidak terlepas daripada siapa sih yang menyiapkannya, begitu, ya kan? Baik. Kalau untuk video daripada Kak Muhyiddin memang praktik daripada praktik pembelajaran, ya. Memang daripada sebuah praktik pembelajaran bagaimana itu dilakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun oleh Kak Muhyiddin. Runtunan-runtunannya sudah berjalan, sudah berjalan.
Hal apa kira-kira yang belum terlihat Kak Munawir di video Kak Muhyiddin? Kalau yang belum terlihat Kak, kayak tendangan, eh, materi tangkisan, tapi kan itu bertahap Kak ya kan, kalau pertemuan Iya, berapa kali pertemuan dalam RPT? oke. Tadi kira-kira sudah ada asesmennya belum? Kalau kita lihat daripada asesmennya. Nah, kalau dari asesmen mungkin udah ada termasuk situ Kak. Ya, kalau dari video mungkin tadi video-videonya juga terpotong begitu. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Itu merupakan daripada salah satu hal mewakili daripada praktik baik dan praktik pembelajaran. Nah, kemudian kita kembali kepada berefleksi sedikit untuk modul ajar yang sudah kakak unggah, ya. Lain untuk kelengkapan daripada data, kemudian waktu, ya itu tidak bisa kita lepaskan daripada pembuatan untuk modul ajar, ya. Jadi ketika kakak-kakak ingin mengunggah daripada bukti karya, biodata penyusun itu cukup harus kita jeli untuk melihatnya, begitu. Jadi kakak-kakak sudah banyak hal yang kakak-kakak pahami, sudah banyak hal modul yang kakak-kakak semua pelajari, dimulai daripada modul 1.1 sampai 1.6, kemudian 2.1 sampai 2.5, sampai kita belajar ke dalam modul bagaimana perkembangan kurikulum PJOK itu sendiri, ya. Semua sudah kakak-kakak pelajari, ya. Tergantung bagaimana nanti kakak-kakak bisa menerapkan itu di sekolah. Karena saya sendiri juga coba untuk menerapkan hal apa yang sama-sama kita belajari. Kembali lagi kita kemarin saya sampaikan kepada kakak semua, kita saling sama-sama belajar bagaimana untuk mengembangkan, bagaimana untuk memahaminya, ya. Kita tidak terlepas bahwasanya bagaimana cara kita, hakikat kita, esensi kita dalam mengembangkan PJOK itu sendiri di sekolah, ya. Apalagi kita adalah selaku daripada guru yang ada di sekolah tersebut, banyak sekali harapan-harapan kita, ya, kepada siswa kita, kepada olahraga kita ke depannya, bagaimana pendidikan PJOK itu sesungguhnya, begitu, ya. Kita sebagai guru banyak sekali harapan-harapan kita ke depan, ya. Jadi untuk itu kakak-kakak, agar semua itu berjalan dengan baik, agar harapan itu di masa depan berlaku, maka kita harus benar-benar bisa memahami esensi PJOK dan kita harus sadar akan peran daripada kita sendiri selaku guru PJOK untuk mencapai daripada tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu sendiri. Kita bisa menepis daripada hal-hal atau isu-isu sosial yang terjadi dalam PJOK itu sendiri. Nah, siapa sih yang bisa menepis daripada isu itu semua? Ya kita selaku guru PJOK, begitu. Jadi saya berharap selaku fasilitator kakak sendiri, selaku guru PJOK di sekolah saya, ayolah sama-sama kita terus, ya, sadar hakikat kita bahwasanya kita akan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk membersamai, ya. Kemudian untuk membersamai peserta didik kita, kemudian bagaimana cara kita untuk menguasai konten-konten pembelajaran yang berpusat pada murid kita, ya, sehingga murid kita lebih semangat, ya, lebih terinspirasi, ya. Bagaimana itu kita yang akan menciptakannya. Kalau untuk bentuk daripada model-model pembelajaran sudah semuanya kita pelajari. Kalau memang seandainya nanti ada hal-hal yang masih terlupakan begitu. Oh, saya lupa di ini, kita bisa kembali buka modulnya begitu. Ya, kita bisa kembali buka modul pembelajaran kita. Gitu. Jadi kita juga tetap masih bisa sharing, ya. Bagaimana cara kita selaku guru PJOK ini bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK ini lebih berkualitas begitu. Jadi tidak hanya guru PJOK yang datang, kemudian duduk di pohon sambil lihat siswanya bermain dengan sendirinya. Ya, memang kita memberi kebebasan kepada peserta untuk berlaku atau berperan sesuai dengan perannya, namun ya tidak bisa kita lepaskan materi yang kita ajarkan, model pembelajaran yang kita berikan, dan bagaimana cara kita memfasilitasinya, ya, bagaimana cara kita meningkatkan untuk memfasilitasi mereka
agar sepenuhnya paham dan semangat ya dalam mengikuti pembelajaran yang kita ampu selama ini kakak-kakak. Ya. Jadi kita juga adalah orang ya yang mendampingi, kemudian yang mendorong partisipasi ya. Kemudian tujuan kita bagaimana kita bisa membentuk siswa kita individu yang lebih sehat, yang lebih aktif dan bisa lebih menghadapi daripada tantangan-tantangan kehidupan ya dengan lebih percaya diri, dengan bersikap positif. Karena sejatinya kita tidak hidup hanya dan berperan hanya di sekolah saja, kita akan kembali ke masyarakat, bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk berperan dan berlangsung dalam semua kegiatan yang ada di masyarakat kita. Ya. Jadi kakak-kakak, pembelajaran PJOK yang berkualitas itu dapat menjadi gerbang daripada awal kita untuk hidup aktif ya, untuk hidup aktif, untuk hidup sehat ya sepanjang hayat kita. Nah, kita selaku guru PJOK kakak, mudah-mudahan kita tidak berhenti ya sampai mengenal untuk selalu membuka diri, selalu punya mindset ya, bagaimana kita ingin mengembangkan diri kita, mengubah mindset tentang PJOK, tentang guru PJOK ya, yang diterpa oleh isu-isu sosial begitu. Jadi siapa yang akan mengubah itu semuanya, sejatinya adalah diri kita sendiri selaku guru PJOK. Ya. Kakak-kakak, kita sudah berefleksi tentang bukti karya yang kakak-kakak unggah. Ya. Hari ini adalah sudah pertemuan kita yang ke-19. Kita sudah berefleksi tentang bukti karya. Kemudian sedikit saya menekankan harapan-harapan saya selaku fasilitator kakak-kakak, bagaimana cara kita, bagaimana teknik kita untuk mengembangkan PJOK ke depannya ya, agar kita bisa lebih menguasai konten-konten pembelajaran ya yang berpusat pada peserta didik. Ini adalah tuntutan kita, ini adalah kewajiban kita, bagaimana kita bisa membimbing dan membersamai siswa-siswa kita. Ya, semangat untuk kita semua, kakak-kakak. Saya juga komunikasi kita masih tetap bisa berjalan, ya, komunikasi kita masih tetap bisa kita lanjutkan setelah kegiatan yang selama 3 bulan ini sudah kita lakukan. Ya, mungkin ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh Kak Muhyiddin. Lama sekali rasanya Jimet ini tidak habis-habis, begitu ya kan? Kak Muhyiddin, ini sudah di Jimet kita yang terakhir tetap maya di modul kita pada refleksi bukti karya kali ini. Ya, kakak-kakak, mudah-mudahan yang menjadi harapan saya juga adalah sudah mewakili daripada harapan kakak-kakak semua. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Saya selaku fasilitator di kelas 6 PJOK Kepulauan Meranti, barangkali terlalu banyak kekurangan-kekurangan saya dalam memfasilitasi kakak-kakak semua. Ya, saya mohon maaf, kekurangan itu memang hadirnya dari saya dan segala kebenaran itu dari Tuhan. Kemudian untuk kakak-kakak semua, ya, saya tekankan kembali penilaian kita ada sama diri kakak-kakak semua, ya. Lulus tidak lulusnya ada di tangan kakak-kakak semua. Jangan jadikan berikutnya, untuk apa ke depannya sertifikat ini? Kak, nanti kalau sudah lulus sertifikat ini mau diapain begitu. Jangan kita pertanyakan itu untuk diapain, ya. Kita simpan, kita cerna, kita lakukan di benak hati kita yang paling dalam. Bukan sebuah sertifikatnya, tapi pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan ini. Ya. Jadi banyak hal positif yang sudah terjadi untuk kegiatan kita ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita tetap dibersamai dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih bermakna. Ya. Jadi kakak-kakak, kita belajar dari sini, jangan bosan terus untuk belajar, karena sejatinya sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Begitu. Selagi kita masih mau di posisi untuk menjadi seorang guru saat ini, kita masih mau berada di posisi kita dalam kerjaan kita saat ini adalah pilihan kita semua. Ya. Jadi jangan terlalu nyaman di zona yang nyaman. Ya. Ayo kita ubah paradigma kita kembangkan diri kita. Ya.
Jangan dipertanyakan sertifikat ini untuk apa, Kak. Jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak tahu golden ticket apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk kegiatan kita ini juga ke depannya seperti apa, kita nggak tahu. Oke. Mungkin ada perwakilan daripada kakak semua sebelum sesi tatap maya ini kita tutup di hari ini ya, karena ini sudah tatap maya yang terakhir. Mungkin ada yang mewakili atau hal-hal yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Oke, Kak Azmawi, silahkan mewakili daripada rekan-rekan semua. Terima kasih Kak Iin dan kawan-kawan yang lain. Mungkin sedikit saya menanyakan tentang materi kita. Ada satu lagi kuis yang belum bisa dibuka, itu tanggal 12 kalau tak salah. Apakah itu harus diisi nanti atau diabaikan saja? Juga mungkin yang harus kita masukkan di tugas PMM juga, mungkin lagi satu yang harus kita isikan juga. Mungkin juga saya mewakili daripada teman-teman, justru pribadi saya sendiri, mungkin ada bahasa yang kurang berkenan di hati, baik lewat tatap muka ini atau mungkin ada pertemuan. Saya pribadi mungkin mohon maaf, mungkin untuk kawan-kawan ada bahasa yang menyinggung. Mungkin itu saja Kak. Jadi saya tetap menanyakan kepada Kak In, apakah kuis itu harus diisi juga atau diabaikan? Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Azmawi. Ya, untuk hasil bukti karya kakak yang sudah terbit, yang sudah saya validasi, itu silakan kakak unggah di PMM. Yang kemudian kakak silakan sesudah diunggah di PMM, kakak masukkan ke dalam LMS. Di situ kan ada unggah bukti karya di situ. Nah, kakak ya ketika hasil bukti karya yang sudah terbit validasinya, ya itu silakan kakak unggah ke dalam PMM, kemudian kembali dimasukkan ke dalam LMS di bagian unggah karya, begitu. Terus untuk masalah kuesioner, ya kuesioner juga wajib kakak semua mengisi. Kemudian di situ ada kuesioner untuk BGP, untuk pelaksana, kemudian juga ada kuesioner untuk fasilitator. Jadi nanti ketika ada kuesioner untuk fasilitator, kakak diminta untuk menilai fasilitator yang memfasilitasi kakak selama ini, begitu. Nah, saya harapkan kembali untuk seluruh tugas kakak ya yang saya japri itu mohon segera dilengkapi karena apa? Ya, itu akan mempengaruhi daripada hasil akhir persentase daripada nilai-nilai kakak-kakak semua, begitu. Jadi yang tidak saya japri ya mungkin aman, yang saya japri mungkin ada beberapa kendala yang tidak atau belum terisi ya. Kita tinggal menunggu 2 orang saja lagi kalau untuk bukti karya, saya rasa masih cukup waktu ya sampai kepada hasil pleno yang sebenarnya, karena itu tidak boleh lebih daripada tanggal 13 ya. Kalau tidak salah tanggal 15 kami fasilitator sudah mengadakan pleno dan di tanggal 13 itu semua sistem sudah terkunci oleh admin pusat, begitu. Jadi pihak BGP Provinsi Riau sudah tidak ada akses untuk membukanya, gitu ya kan. Jadi yang punya akses itu adalah daripada admin pusat. Jadi kakak semua silahkan segerakan untuk segala sesuatu yang belum kakak lengkapi ya sampai tanggal 13. Karena ketika sudah tanggal 13 Desember ini, semua sistem yang ada di LMS kakak-kakak semua akan terkunci dan sudah tidak bisa kakak unggah kembali. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kakak sebelum kita tutup? Berikan jempol kakak-kakak semua jika apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semua ya. Sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita siang ini ya, kita masuk dalam sesi foto. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan kakak semua. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan kehilafan saya. Ya, mungkin ada kata-kata yang tersilap, ada kata-kata yang terlanjur, terlebih kata tersilap bahasa, ya kan? Saya mudah-mudahan kita saling memaafkan. Begitu juga kalau seandainya ada daripada kakak-kakak semua, begitu. Oke, sebelum kita sesi foto bersama, saya minta kepada Kak Muhyiddin untuk pimpin doa kita di penutupan sesi 19 tatap maya kita di siang ini. Pada Kak Muhyiddin disilakan. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore ini,
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bisa bermanfaat. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Berikan senyuman terbaiknya. Ya, mohon maaf mungkin selama ini saya nggak nge-share ya hasil foto yang saya berikan. Tapi hari ini akan saya share fotonya. Saya juga udah lama nggak buat story untuk kakak semua ya kan. Oke, berikan senyuman terbaik untuk kita semua. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih kakak semua. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah terjalin antara kita. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun. Tetap saling menyapa, tetap saling komunikasi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.